Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Habibah. Dengan NPM 0463, saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ustadzah Nur Fitri Amalia MPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini diartikan sebagai suatu proses yang di dalam pelaksanaannya itu terdiri dari beberapa langkah yang harus dilakukan. Nah, proses pengembangan kurikulum ini dimulai dari perencanaan kurikulum hingga evaluasi. Dalam perencanaan kurikulum dimulai dengan merumuskan ide yang akan dikembangkan menjadi program. Nah, ide dalam perencanaan kurikulum ini berasal dari yang pertama itu ada visi yang dicanangkan, yang kedua ada kebutuhan stakeholder dan kebutuhan untuk studi jenjang berikutnya. Yang ketiga yaitu hasil evaluasi kurikulum yang telah digunakan dan tuntutan perkembangan ipteks dan zaman. Yang keempat di sini ada pandangan berbagai pakar keilmuan, dan yang terakhir ada perkembangan era globalisasi di mana seseorang itu dituntut untuk memiliki etos belajar sepanjang hayat, memperhatikan bidang sosial tertentu, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Nah, dari kelima ide di atas kemudian dikembangkan menjadi rancangan program dalam bentuk dokumen seperti format silabus. Selanjutnya, rancangan tersebut dikembangkan kembali menjadi bentuk rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan seperti RPP atau SAP. Rencana tersebut berisi tentang langkah pembelajaran untuk siswa. Nah, setelah rencana tersebut diterapkan, kemudian dievaluasi sehingga dapat diketahui tingkat efektivitasnya. Dari hasil evaluasi tersebut, maka akan diperoleh bekal untuk menyempurnakan kurikulum berikutnya. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan kurikulum secara umum itu terdiri dari perencanaan, implementasi, dan yang terakhir itu evaluasi. Nah, selain proses kurikulum yang disebutkan, ada 4 tahap pengembangan kurikulum dilihat dari tingkatannya. Yang pertama itu pengembangan kurikulum pada tingkat nasional. Yang kedua, pengembangan kurikulum pada tingkat institusi. Yang ketiga, pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran, dan yang terakhir, pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum pada tingkat nasional. Nah, pengembangan kurikulum pada tingkat nasional ini membahas pendidikan pada tingkat nasional yang terdiri dari pendidikan formal, informal, dan non-formal. Dari tingkatannya dapat dilihat secara vertikal atau horizontal. Secara vertikal, pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Sedangkan secara horizontal, pengembangan kurikulum berdasarkan pendidikan yang sederajat seperti SD atau MI dan program paket A. Sedangkan untuk pengembangan kurikulum tingkat institusi, ini juga memiliki beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan. Antara lain yang pertama itu merumuskan tujuan yang akan dicapai sekolah. Yang kedua menyusun SKL atau yang kepanjangannya standar kompetensi lulusan, dan penetapan isi kurikulum secara keseluruhan. Standar kompetensi lulusan berupa rumusan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran pada lembaga pendidikan. Nah, SKL tersebut dirumuskan kembali sesuai dengan jenis dan tingkatannya. Standar kompetensi lulusan menunjukkan harapan masyarakat seperti contohnya itu harapan orang tua, pejabat, pemerintah, dan swasta tentang dunia pendidikan, dunia usaha, dan lain-lain. Serta juga merupakan harapan bagi pendidikan jenjang tinggi atau dunia kerja. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran. Silabus ini merupakan bentuk pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran. Silabus yang terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, bentuk penilaian, dan alokasi waktu yang disusun pada setiap semester. Jadi contohnya pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran ini yaitu silabus itu yang biasanya dibikin oleh guru-guru tingkat dasar. Nah, yang keempat di sini ada pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas.
Nah, pada tingkat pembelajaran di kelas ini, pengembangan kurikulum dilakukan dalam bentuk penyusunan RPP atau yang kepanjangannya itu Rencana Pelaksanaan Pendidikan yang dirancang oleh masing-masing guru. Perencanaan tersebut juga meliputi sumber belajar yang akan digunakan. Selanjutnya, dalam pengembangan kurikulum ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengembangan kurikulum tersebut. Antara lain yang pertama itu ada perguruan tinggi. Kurikulum minimal mendapatkan dua pengaruh dari perguruan tinggi, yaitu dari segi pengembangan iptek yang dikembangkan perguruan tinggi dan dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan pendidik yang ada di perguruan tinggi. Yang kedua itu ada faktor masyarakat dan yang terakhir itu faktor sistem nilai. Nah, selain faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi, ada pula hambatan-hambatan pengembangan kurikulum. Hambatan yang pertama itu terletak pada pendidik. Pendidik atau guru yang menjadi pelaksana kurikulum kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu yang pertama bisa jadi karena kurangnya waktu. Yang kedua bisa terjadi juga karena kekurangan kesesuaian pendapat, baik antara sesama guru maupun dengan kepala sekolah atau administrator. Dan juga dikarenakan kemampuan dan tingkat pengetahuan guru. Nah, sedangkan hambatan yang lain itu biasanya datang dari masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu pengembangan kurikulum sebagai proses menyeluruh yang berkaitan dengan kebijakan nasional di bidang pendidikan sesuai dengan visi, misi, dan strategi pengembangan pendidikan nasional. Nah, di dalam proses pengembangan kurikulum ada 4 tahap, yaitu ada 4 tahap dalam pengembangan kurikulum menurut tingkatannya, yaitu yang pertama tadi pengembangan kurikulum pada tingkat makro atau nasional, tingkat institusi atau sekolah, yang ketiga tingkat mata pelajaran atau bidang studi, dan yang terakhir pada tingkat pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.